Amma ba'd, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Di pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita selalu berdoa setiap pagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Di antara doa yang setiap pagi dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Jadi ini diantara doa yang dibaca ketika kita membaca zikir pagi, yang insyaallah para jamaah semua mudah-mudahan rutin ya membaca zikir pagi ya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ya rutin membaca azkarus sabah, zikir-zikir pagi, yang ya saya selalu bilang zikir pagi ini lebih penting daripada sarapan pagi ya. Kalau badan kita butuh makanan, maka ruh kita juga butuh makanan ya. Yaitu makanannya adalah zikir ya. Terutama alhamdulillah salat subuh yang kita kerjakan ya. Apalagi dilanjutkan dengan kajian ilmiah ya. Salat subuh sendiri ya, barang siapa yang salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, maka sama dia dengan salat semalam penuh. Jadi ini ya keutamaan yang sangat besar bagi orang yang rutin salat berjamaah isya dan salat berjamaah subuh. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, menunjukkan sebenarnya setiap hari kita harus menambah ilmu. Tiap hari kita harus belajar ya. Bukan cuma Ahad pagi ya. Tapi setiap hari kita harus menambah ilmu kita. Karena dengan ilmu yang bermanfaat kita bisa mengetahui yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua tadi apa? Rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Mana rezeki yang baik, mana rezeki yang tidak baik. Mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram. Dan amal mutaqabbala, mana ilmu yang, mana amal yang diterima, mana amal yang tidak diterima. Harus ya kita berbekal ilmu yang bermanfaat. Di pagi hari ini insyaallah kita akan ya membahas tema tentang faqrul qulub ya. Hati yang miskin. Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah dan selainnya dari ahli hadis ya, meriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhkurul faqra wa natakhawwafuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami yang sedang duduk-duduk, yang sedang membahas tentang kefakiran dan kekhawatiran kami terhadap kefakiran. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-faqra takhafun, apakah kalian takut miskin, takut fakir? Al-faqra takhafun ya, kalau ini ditanyakan kepada kita ya apa jawaban kita? Al-faqra takhafun, apakah kalian takut miskin? Walladzi nafsi biyadihi la tusabbanna 'alaikumud dunya sabba. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, la tusabbanna 'alaikumud dunya sabba. Sungguh dunia ini akan dibuka untuk kalian ya. Ditumpahkan untuk kalian. Sungguh dunia ini akan diberikan kepada kalian sebanyak-banyaknya.
hatta la yuziga qalba ahadikum izagatan illa hiya, sampai hati salah seorang di antara kalian tidak melenceng kecuali disebabkan karena dunia. Wa imullah, demi Allah, laqad taraktukum ala mithlil bayda lailuha wa naharuha sawa. Demi Allah, sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, siang dan malamnya sama. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya kemiskinan, kefakiran, kekurangan harta ini dari dulu ya, sejak zaman sahabat sudah menjadi hal yang menakutkan, hal yang selalu menjadikan sebab orang susah tidur, karena orang takut miskin, takut kere. Apalagi jika memang ada ancaman-ancaman seperti itu ya, ada ancaman krisis ya, ancaman bahaya, ancaman ya paceklik dan seterusnya, maka orang-orang semakin ketakutan. Sehingga terus dibahas ya, bagaimana kita bisa melampaui krisis ini, bagaimana kita bisa menghadapi masalah kemiskinan ini. Tapi ketahuilah jamaah sekalian bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang mulia ini telah mengatakan, taraktukum ala mithlil bayda lailuha wa naharuha sawa. Aku meninggalkan kalian ya. Setelah aku meninggalkan untuk kalian agama yang terang benderang, agama yang jelas, pedoman yang jelas, Al-Quran dan hadis yang menerangkan segala sesuatu untuk kebaikan dunia akhirat. Jadi maksud Nabi SAW yaitu bahwa agama kita ini, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, syariat yang ditinggalkan oleh beliau, di dalamnya ada solusi dari semua masalah, ada jalan keluar untuk menghadapi semua krisis dan permasalahan. Karena agama Islam agama yang sempurna, agama yang penuh keberkahan. Barang siapa yang mengamalkan agama ini dengan baik, mengambil petunjuk Al-Quran, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berjalan di atas jalan yang lurus, yang kita minta setiap rakaat salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apapun permasalahan yang dia hadapi, permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga, permasalahan pendidikan, maka semua ada solusinya dalam agama kita. Kalau kefakiran, yaitu kurangnya harta benda yang ditakutkan oleh kebanyakan manusia, sebenarnya ada jenis kefakiran lain yang lebih perlu untuk kita takuti. Ada jenis kemiskinan lain yang lebih penting untuk kita khawatirkan. Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, meriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Abu Dzar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Dzar, atara kathratal mali wal ghina. Wahai Abu Dzar, apakah menurut kamu banyaknya harta itu berarti tanda seorang kaya? Kata Abu Dzar, "Na'am ya Rasulullah." Iya, tentu wahai Rasulullah. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya lagi, "Fatara qillatal mal wal faqr." Kalau begitu, menurut kamu orang yang sedikit hartanya berarti dia miskin, fakir? Kata Abu Dzar, "Na'am ya Rasulullah." Iya, wahai Rasulullah. Dan ini juga pemahaman yang kebanyakan manusia
memahaminya seperti itu. Orang miskin itu yang hartanya sedikit, dan orang kaya itu yang hartanya banyak, ya, yang rumahnya besar, luas, mobilnya banyak, propertinya, asetnya ya, banyak, itu orang kaya. Orang miskin sebaliknya. Tapi kata Nabi SAW, innamal ghina ghinal qalb. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Wal faqru faqrul qalb. Dan kefakiran yang sebenarnya adalah kefakiran hati. Jadi ini sama dengan terkadang Nabi SAW bertanya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang bangkrut? Kata para sahabat, orang bangkrut orang yang tidak punya harta, tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya rupiah, tidak punya dolar, tidak punya uang. Kata Nabi SAW, yang bangkrut itu yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala sedekah, pahala puasa dan pahala yang lainnya, tapi dia juga datang membawa kezaliman, pernah memukul ini, mengambil harta ini, memfitnah ini, maka kebaikannya diberikan kepada yang dia zalimi, dan ketika sudah habis maka dosa yang orang yang dia zalimi ditimpakan kepada dia, ya. Itulah orang yang bangkrut sebenarnya. Juga di sini Nabi SAW ingin membenarkan pemahaman kita, ya, mindset kita, bahwasanya orang miskin itu adalah yang miskin hatinya, dan orang kaya itu yang kaya hatinya. Itulah kaya sebenarnya. Karena banyak orang banyak hartanya tapi miskin hatinya, selalu merasa tidak cukup, selalu merasa kurang. Sebaliknya banyak orang yang sedikit hartanya selalu merasa cukup, selalu merasa puas, dan kebahagiaan itu di hati, ya, bukan di tempat lain. Jadi kalau hati kita bahagia, maka kitalah orang yang paling bahagia. Orang yang kaya hatinya, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati, itu tidak membahayakannya atau tidak mengganggu pikirannya kalau hartanya sedikit. Karena dia selalu ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan dan rezekikan kepadanya. Sebaliknya orang yang miskin hatinya, fakir hatinya, meskipun dia diberikan harta yang sangat banyak, dia selalu merasa sedikit, ya, selalu merasa kurang. Kenapa? Karena yang dia lihat yang lebih kaya lagi, ya. Kalau harta dia cuma 100 miliar, ya dia tahu orang punya harta 100 triliun. Sehingga dia merasa, ya, masih sangat sedikit harta saya. Maka dia terus, ya, mencari dan menambah, ya. Karena, ya, miskin hatinya, sehingga sebanyak apapun harta yang dia miliki selalu merasa kurang, selalu merasa sedikit, sehingga pelit dia untuk mengeluarkan hartanya, bersedekah, ya, ke masjid, ya, dipilih yang paling sedikit nolnya. Maka dia selalu merasa kurang. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan." Seandainya anak Adam mempunyai satu lembah, ya, emas, maka dia ingin punya 2 lembah emas. Kalau satu gunung emas, maka dia mau punya 2 gunung emas. Ini, ya, kebanyakan manusia seperti ini. Jadi sebanyak apapun hartanya dia ingin lebih banyak lagi. Walan yamla afahu illa turab, kata Nabi SAW, tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah, ya. Maksudnya apa? Kalau dia sudah mati baru dia tahu bahwasanya, ya, hakikat dunia hanya, ya, seperti ini. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Dalam riwayat lain, la batagha ilaihi masalisan. Kalau dia punya 2, maka dia ingin 3, dan seterusnya. 3 mau 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan dia akan terus semangat
untuk mencari dunia, ya, meskipun dia sudah tua. Karena yang tidak tua itu adalah ketamakan terhadap dunia itu tidak tua, ya. Bisa tua umurnya tapi kecintaannya kepada dunia ya tetap besar. Kapan dia berhenti? Kalau dia sudah meninggal dan badannya sudah dipenuhi dengan tanah kuburannya. Makanya di akhir hadis tadi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Karena kebanyakan orang yang punya ketamakan terhadap dunia, kecondongan yang berlebihan terhadap dunia, tidak peduli dengan ya, sumber-sumber yang diharamkan, tidak peduli baik itu diambil dari sumber yang halal atau yang haram. Maka obatnya adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka masalah sebenarnya adalah masalah hati, ya. Hati kita yang harus kita bersihkan, harus kita perbaiki, harus kita luruskan, harus kita tegakkan, ya, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kita yang harus ditingkatkan, tawakal kita, ya, berserah diri kita kepada Allah yang perlu ditambah, ridha dan qanaah, ya, merasa puas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini yang kita perlukan dan kita butuhkan. Kita perlu banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam yang diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang tidak kurang dari 100 kali sehari beliau meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada doa yang harus kita hafalkan semua yang belum hafal, ya. Ini doa valid dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam selalu beliau baca, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi kunci kebaikan segala urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan tambahan untukku dari segala kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian istirahatku dari semua keburukan, ya. Jadi ini doa yang sangat sempurna, dan semua doa-doa Nabi itu sempurna, sangat bagus, ya. Sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar yang semua hafal insyaallah biar anak-anak. Tapi jangan remehkan, ini doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW. Ya Allah, aku minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dilindungi dari neraka. Nah, ini sama. Jadi yang pertama kali kita harus sering minta adalah agar Allah perbaiki agama kita, salat kita, ya, puasa kita, hubungan kita dengan orang tua, bakti kita, disiplin kita dalam mendidik anak, ya. Intinya agama itu adalah kunci kebaikan segala urusan. Kalau agama kita baik, insya Allah yang lain ikut baik semua. Jadi yang pertama diminta oleh Nabi SAW, perbaiki agamaku yang menjadi kunci segala urusanku. Kemudian beliau tidak lupa juga meminta untuk kebaikan dunia, ya, secara khusus. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaikilah duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaiki akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikan kondisiku di akhirat adalah kondisi yang baik. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan kehidupanku tambahan segala kebaikan. Tambah panjang umurku, tambah baik, ya, kehidupanku. Dan jadikan kematianku istirahatku dari semua keburukan. Begitu saya mati, tidak ada lagi keburukan, tidak ada siksa kubur, tidak ada kesempitan di kuburan, ya. Kuburku luas,
begitu aku dibangkitkan juga, ya, ketika dibagikan catatan amal, ketika ditimbang, ketika di atas titian sirat menuju surga, ya, aku sudah selamat dari semua keburukan. Nah, ini doa yang harus kita hafalkan semua agar kehidupan dunia dan akhirat kita semakin baik. Dan doa itu bukan sekali dua kali, tapi sering, ya. Harus sering dibaca setiap hari, kalau perlu, setiap sujud, setiap antara azan dan iqamah, ya. Setiap sepertiga malam terakhir, ya, karena kita butuh menambah keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambah keyakinan kita bahwasanya kendali segala urusan kita di tangan Allah Azza wa Jalla. Yang mengatur rezeki kita adalah Allah Azza wa Jalla. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Ya ayuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Sangat banyak, jangan lupa. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum. Apakah ada selain Allah yang memberi kalian rezeki? Juga Allah berfirman, awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah meluaskan rezeki siapa yang Allah kehendaki, dan Allah sempitkan juga kepada sebagian yang lain. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Ya, banyak sekali ayat yang semakna dengan ini. Artinya yang mengatur rezeki itu adalah Allah Azza wa Jalla. Yang diluaskan, yang disempitkan itu karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang Al-Qabidul Basit, Allah yang menyempitkan, Allah yang meluaskan, Allah yang mengangkat, Allah yang menghinakan, Allah yang membuat seorang dimuliakan, dihormati, Allah juga yang menjadikan dia dihinakan. Ada yang tadinya, ya, dibukakan pintu mobilnya, tisunya diambilkan, besoknya pakai baju oranye, ya, ditangkap KPK. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia orang yang sangat dihormati, dan Allah yang menjadikan dia orang yang dicela dan dihina. Allah yang memberi, Allah pula yang menghalangi. Allah yang memuliakan, Allah yang buat orang terhina. Jadi di tangan Allah kendali segala sesuatu. Maka kuncinya adalah kita perbaiki iman kita. Kita perbaiki tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi ini kecuali Allah yang mengatur rezekinya, ya. Ular meskipun sakit di dalam gua, Allah yang mengantar rezekinya. Kalau kita menyadari hal ini, maka ketundukan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak menoleh kepada makhluk yang sama dengan kita, yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, ya. Tapi kita selalu memohon, berdoa, meminta, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sungguhnya orang yang benar-benar bersandar, bertawakal, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan bukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu kemudahan. Allah akan bimbing, ya, kehidupan dia. Allah akan berikan dia jalan keluar, mudahkan urusannya. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu cukup baginya. Juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, bersandar, percaya kepada Allah Azza wa Jalla, yakin kepadanya, la ruziqtum kama yurzaqut thair. Sungguh kalian akan diberi rezeki seperti burung, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Setiap hari, ya, burung itu keluar dalam keadaan perut kosong dan kembali sudah kenyang, ya.
meskipun dia tidak simpan ya apa-apa di mana di sarangnya, tapi perlu berusaha ya, karena dalam hadis ini tidak disebutkan burung itu tinggal di sarangnya, tidak, dia terbang ya. Dia kesana kemari, dan Allah perintahkan kita demikian ya. Jadi bukan berarti kita membiarkan diri kita tidak punya harta, kekurangan ya, harta benda, tidak. Allah mengatakan famshu fi manakibiha, bertebaranlah di muka bumi, berjalanlah di atasnya. Wa kulu min rizqihi, makan dari rezekinya, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kalian dikembalikan. Juga Allah mengatakan dalam surat Jumat, fa idza qudiyatis shalah, jika telah selesai ditegakkan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah azza wa jalla. Dan Allah dalam Al-Qur'an tidak memuji orang yang hanya tinggal di masjid, berzikir, berdoa, salat, tapi Allah memuji orang yang tidak dilalaikan dari perdagangannya, jual belinya, dari mendirikan salat. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, laki-laki yang tidak dilalaikan perdagangan, jual beli dari mengingat Allah azza wa jalla. Dia bekerja, dia rapat, dia meeting, dia telepon sana sini, tapi kalau adzan dia tutup teleponnya, dia hentikan rapatnya ya. Dia segera mengambil air wudu, datang ke masjid ya. Setelah salat sunat, dia bertebaran lagi, dia lanjutkan kegiatan dunia. Itulah orang-orang yang dipuji Allah azza wa jalla. Jadi kita ya dalam agama ini dituntut untuk tidak menjadi pemalas, dituntut untuk menjadi orang yang semangat. Doa tadi yang diajarkan Nabi ya, rizqan thayyibah, setiap pagi kita minta rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam juga setiap pagi petang berdoa agar dijauhkan dari kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar ya, dari kemalasan. Setiap pagi Nabi alaihi salatu wassalam berlindung diri dari rasa malas ya, dan masa tua yang buruk. Itu didoakan oleh Nabi SAW untuk kita berlindung diri darinya. Dan ya kita dilarang untuk bermalas-malasan, meskipun kita ya mungkin tidak punya modal yang banyak, tapi dengan semangat, dengan tawakal kepada Allah azza wa jalla, Allah akan memberkahi. Dan dilarang bagi orang yang mampu bekerja ya, orang yang kuat, untuk meminta-minta. Ya, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya pernah dua orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ya harta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? In syi'tuma a'taitukuma. Kalau kamu berdua ingin, saya akan berikan. Tapi la tahillu li ghani wala li qawin muktasib. Tapi meminta-minta tidak boleh dilakukan oleh orang kaya atau laki-laki yang kuat untuk bekerja. Maka ya kita diperintahkan untuk berusaha, bekerja, beramal, berbisnis, ya, berjualan, disertai keyakinan kepada Allah azza wa jalla dan tawakal kepadanya. Dan orang yang kurang hartanya diberi petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya tidak boros dalam berbelanja ya, sesuai kebutuhannya, sesuai kemampuannya, dan selalu puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Dalam perkara dunia, lihat orang yang lebih di bawah kalian ya, lebih sedikit hartanya. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena dengan melihat ke bawah, kita tidak akan menganggap rendah nikmat Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan melihat orang yang dilebihkan ya, dari sebagian yang lain, tapi lihatlah yang lebih sedikit ya, yang lebih miskin, yang lebih kurang hartanya, lebih biasa ya kendaraannya, lebih sederhana rumahnya, agar kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Jadi setiap hari, setiap pagi Nabi alaihi salatu wasallam berdoa ya, Allahumma inni a'udzubika minal faqri
Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung diri dari azab kubur. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kemudian yang perlu juga kita luruskan ya, pemahaman kebanyakan manusia, yaitu mereka menyangka siapa yang diluaskan hartanya berarti Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Dan sebaliknya ya, orang-orang meyakini bahwa siapa yang miskin disempitkan hartanya berarti Allah menghinakannya. Ini sudah dibantah langsung oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia jika diuji oleh Tuhannya, ya diberi nikmat kekayaan, dia mengatakan Allah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu. Adapun sebaliknya jika dia disempitkan, diuji dengan disempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan. Dia mengatakan Allah menghinakanku. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak ya. Bukan demikian ya. Itu suatu yang salah. Tapi siapa yang diluaskan hartanya dan siapa yang disempitkan hartanya, dua-duanya sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, diuji dengan hartanya. Yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Karena kehidupan dunia ini sejatinya adalah tempat ujian, tempat beramal. Adapun di akhirat tempat balasan. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya berlindung dari kefakiran, dari fitnah kefakiran, tapi juga fitnah kekayaan. Ya, di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari fitnah kekayaan. Wa a'udzubika min fitnatil faqr. Dan aku berlindung diri kepadamu dari fitnah kefakiran. Jadi orang kaya difitnah, diuji, dicoba oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang miskin juga demikian. Dan kondisi orang beriman, baik dia kaya ataupun miskin, sama-sama baik ya. Kata Nabi, selama dia beriman maka baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ya, bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menuliskan kitabnya Idatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, beliau mencoba ingin membandingkan mana yang lebih baik, kaya bersyukur atau miskin bersabar ya. Tentu kalau kita semua memilih kaya bersyukur ya. Tapi sebenarnya yang lebih utama adalah yang lebih bertakwa dari keduanya ya. Kalau dia kaya bersyukur dan takwanya lebih tinggi, maka dia lebih utama daripada miskin bersabar yang takwanya kurang. Tapi kalau dia miskin sabar tapi takwanya lebih tinggi, maka dia lebih mulia daripada yang kaya bersyukur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh istimewa ya, urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Pada setiap kondisi dia dalam keadaan ya, di atas kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapat nikmat, kebaikan, kemudahan, maka dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairal lahu. Kalau dia mendapat musibah, kesulitan, maka dia bersabar, itu juga baik baginya. Dan kunci kebahagiaan dua ini ya, syukur dan sabar. Syukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan tambah satu lagi, beristighfar ketika berbuat dosa ya. Jadi ciri dan tanda orang bahagia adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika berbuat dosa. Ini kunci kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia, pegang baik-baik tiga ini. Dan banyak orang yang diuji kemiskinan dia bersabar. Ketika diuji dengan kekayaan, dia tidak lolos ujian ya. Dia melampaui batas. Ini banyak terjadi ya. Jadi intinya kita ingin selamat ya. Berdoalah kepada Allah agar kita selamat dari semua keburukan ya, dari semua fitnah, baik kaya maupun miskin.
Dan kita minta kepada Allah agar diberikan qanaah, ya, merasa puas. Karena kata orang Arab, idza kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang puas, maka kamu dan pemilik dunia ini sama, ya, sebanding. Karena selalu merasa puas, ya, selalu merasa cukup, selalu berkah, ya, kehidupannya. Dan dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali siapa yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan beri kalian petunjuk. Wahai semua hambaku, kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makanan kepadaku, aku akan beri kalian makanan. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai hambaku, kalian semua tidak punya pakaian kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian, aku akan beri. Dan Allah mengatakan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian semua selalu berbuat dosa siang dan malam. Anak Adam, ya, itu banyak dosa semuanya. Siang dan malam kalian berbuat dosa. Tapi kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Aku ampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, sungguh aku akan mengampuni kalian, ya. Jadi, ya, tema kita pagi ini tentang fakiran hati yang lebih berbahaya daripada kefakiran harta, ya. Meskipun kita juga selalu berlindung diri kepada Allah dari semua jenis kefakiran, ya. Dan kita dituntut untuk selalu berusaha, bekerja, beramal, dan selalu merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, dan kita, ya, selalu bersandar, bertawakal kepadanya. Semoga, ya, bermanfaat kajian singkat kita pagi hari ini, dan, ya, diarahkan panitia atau DKM untuk membuka sesi tanya jawab. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang memuliakan, khusus kepada Pak Ustaz, terkait dengan tema yang disampaikan tadi, bahwa ada soal miskin harta dan miskin hati. Kalau kita berbicara mengenai miskin harta secara konkret, dapat kita lihat, ya, dapat kita bedakan bahwa ini adalah miskin harta. Namun kalau kita berbicara soal miskin hati, ini sesuatu hal yang abstrak. Tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita ukur. Nah, apakah ada ciri-ciri terhadap orang yang miskin hati ini, dan bagaimana pendekatan agama yang dilakukan oleh para ustaz, para ulama terhadap orang ini? Ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Jadi bagus sekali pertanyaannya dan sangat berkaitan dengan tema miskin hati, ya. Sebenarnya sudah dijelaskan tadi, yaitu dia tidak pernah merasa puas, ya. Selalu merasa kurang. Meskipun banyak hartanya, luas rumahnya, ya. Mungkin mobil mewahnya berderet di garasinya, ya. Belum lagi rekeningnya di bank, ya, di banyak bank, ya. Mungkin 6 digit. Tapi dia tidak pernah merasa puas, ya. Selalu merasa kurang, ya. Pelit, ya. Pelit untuk bersedekah, berat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ciri yang tentu kita tidak bisa menuduh orang, ya. Tapi kita belajarkan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya, kalau kita merasa seperti itu, kita kaya, ya, berkecukupan sebenarnya, tapi selalu merasa kurang, selalu, ya, merasa masih banyak tanggungan, sehingga berat untuk berbagi kepada orang lain, itu menunjukkan berarti kita masih miskin hati, ya. Karena orang yang merasa kaya, ya, dia akan mudah sekali untuk berbagi, mudah untuk bersedekah. Makanya ini yang paling penting juga, ya, banyak orang yang kelihatan kaya ternyata utangnya banyak, apalagi, ya, cicilannya banyak, utang ribanya banyak. Ini yang sebenarnya, ya, ini benar-benar miskin sebenarnya.
Karena saya tahu ya, ada orang kaya dia bangun pesantren sudah lebih 20 miliar uang pribadinya tanpa dibantu orang lain. Dia tidak punya utang 1 rupiah pun di bank ya. Jadi dia tidak pernah utang bank. Dia punya perumahan, tidak pernah ambil uang bank. Nah, itu saya bilang ini baru orang kaya. Karena saya tahu juga ada orang kaya yang lain tapi yang mungkin ratusan miliar utangnya ya. Dia punya harta ratusan miliar juga tapi punya utang juga ratusan miliar. Ya gimana mau disebut kaya? Belum lagi ribanya ya. Jadi orang yang kaya, orang yang miskin hatinya dia bisa tahu dari dirinya sendiri. Kalau dia sudah selalu merasa puas meskipun dia sedikit hartanya, maka itulah orang yang kaya hatinya ya. Lapang dadanya, luas jiwanya. Tapi kalau dia selalu merasa kurang ya, selalu dia merasa tetangganya lebih kaya ya, padahal sebenarnya dia lebih kaya, maka itu menunjukkan hatinya yang miskin ya. Hatinya yang miskin sehingga dia ya perlu untuk ya obatnya dalam agama, unduru ila man huwa asfala minkum. Caranya untuk membuat kita kaya hati adalah selalu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan dan selalu melihat ke bawah. Kalau kita punya mobil Kijang, ya jangan lihat yang punya Alphard ya. Kalau punya Innova jangan lihat punya Alphard, lihat yang punya Avanza yang tidak punya mobil umpamanya ya. Kalau kita punya motor, lihat yang tidak punya motor. Kalau kita tidak punya sepeda juga, tidak punya motor, lihat yang pincang, yang tidak bisa jalan, harus pakai kursi roda. Sehingga selalu kita bersyukur ya, selalu merasa puas. Nah, itu kiatnya agar kita menjadi orang yang kaya hatinya. Tentunya ini semua ya diperlukan kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla ya. Perbaiki zikir kita, perbaiki salat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling baik hatinya, yang paling dekat dengan pemilik hati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini proses tadi dibahas seputaran antara ilmu, rezeki dan yang saya mau tanyakan di sini yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Apakah termasuk ilmu yang bermanfaat apabila diberikan ilmu orang itu dari dulu seperti ilmu santet dan digunakan oleh orang Islam? Termasuk kan ini kan bagaimana kata ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan pada orang. Apakah itu termasuk ilmu bermanfaat? Yang kedua, yang dikatakan rezeki yang Baik. Yang halal dan baik. Apakah rezeki yang didapatkan dari judi atau minuman-minuman keras kemudian dimanfaatkan untuk membangun masjid atau membangun tempat-tempat ibadah atau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan? Apakah termasuk itu rezeki yang baik? Terima kasih Pak Ustaz. Iya, ya, ini juga pertanyaan yang sangat bagus ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, kumohon ilmu yang bermanfaat. Makanya di situ Nabi tidak mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman saja ya. Bukan hanya ilmu yang diminta, karena ilmu ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat, ada ilmu yang lebih bagus kita tidak tahu ya. Kata para ulama, al-jahlu bihi ilmun. Kalau kita tidak tahu, itulah ilmu yang sebenarnya. Dan kalau kita tahu, berarti itulah kebodohan ya. Itu ilmu kalam, berusaha memahami tentang Allah tapi tidak menggunakan Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu yang bermanfaat ya jelas kata para ulama kita adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih ya. Jadi kalau ilmu itu qala Allah wa qala rasuluhu, firman Allah dan sabda Nabi yang sahih, itulah ilmu yang pasti bermanfaat ya. Itulah ilmu yang
diwariskan oleh para anbiya, ya, para nabi, yang mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya berarti telah mengambil bagian yang banyak, ya. Ilmu yang dengannya kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana salat yang benar, mana salat yang tidak benar, ya, mana puasa yang benar, mana zakat yang benar. Ilmu yang mengajarkan kita bagaimana bersikap kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda. Ilmu yang diajarkan dalam Al-Quran, dijelaskan oleh para ahli tafsir. Ilmu yang bersumber dari Nabi dijelaskan oleh para ahli hadis dalam kitab-kitab syarah hadisnya, ya, penjelasan hadis. Dan juga yang disebutkan oleh para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya. Adapun ilmu yang dicontohkan tadi, ilmu sihir, ilmu santet, ilmu dukun, ya, ini jelas, ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang mendatangi dukun maka tidak akan diterima salatnya, ya, 40 hari. Jadi jelas ini ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang berbahaya, ilmu yang terlarang, ilmu yang diharamkan, ya. Juga rizki yang baik, ya, rizki yang diambil dari sumber yang halal dengan cara yang dibolehkan, dengan transaksi yang halal, ya. Bukan dengan menipu, bukan korupsi, bukan riba, bukan judi, ya. Bukan pokoknya semua yang dilarang dalam Islam, ya. Man ghasyana falaysa minna, siapa yang curang berarti bukan dari kami. Itulah pentingnya kita belajar terus setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Apalagi sekarang, ya, sarana untuk belajar itu luar biasa, ya. Sambil menyetir kita bisa putar, ya, radio yang ceramah-ceramah di situ, putar YouTube juga semua, ya, ustadz-ustadz yang insyaallah terpercaya ilmunya bisa kita dengarkan, bisa kita pilih ustadznya, bisa kita pilih temanya, ya. Ini luar biasa sekarang sarana dimudahkan kita untuk belajar, ya. Tinggal kita mau belajar serius atau tidak serius, ya. Jadi tentunya, ya, untuk mengetahui mana rezeki yang benar, ya, meskipun tujuannya kita untuk bangun masjid, untuk bersedekah, kata Allah, kata Nabi sallallahu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, ya. Jadi kalau kita dari hasil menipu, hasil curang, kita menyumbang ke masjid, ya, kita tidak dapat pahala, ya. Kita tidak dapat pahala dari sumbangan tadi. Meskipun niat kita untuk kebaikan, tapi caranya salah, maka tidak ada pahalanya, bahkan kita dapat dosa. Ya, masih ada yang lain. Ya. Ya. Ya, rezeki yang baik yang dia dapatkan dari sumber yang halal juga, bukan dari korupsi, bukan menipu, bukan curang, bukan, ya. Dan kalau disumbangkan ke masjid juga tidak dapat pahala. Iya. Termasuk korupsi waktu, betul. Iya. Jadi kalau kita harusnya masuk kantor jam 8, kemudian masuknya jam 9, pulangnya harusnya jam 5, tapi jam 3 kita sudah pulang, itu juga penyebab rezeki kita tidak berkah, ya, karena kita tidak amanah ketika kita bekerja. Itu sebabnya. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Mengajarkan kepada manusia untuk memisahkan antara suami dan istri. Itu seperti apa itu, Pak? Pelajarannya? Iya. Nah, dua malaikat ini sudah jelas-jelas mengatakan innama ana fitnah, innama nahnu fitnah fala takfur. Saya ini hanya ujian. Jadi saya ini cuma
diturunkan untuk menjadi ujian saja, maka jangan pelajari sihir dan jangan kufur, ya. Jadi ujian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan maksiat, ya. Itu ujian untuk kita, ya. Jadi kita dilarang untuk mempelajari ilmu sihir, dan Nabi Sulaiman bukan seorang penyihir, ya. Jadi di ayat yang sama kedua malaikat itu mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya ujian, maka jangan kufur dengan mempelajari ilmu sihir. Ya. Jadi memang di ayat yang sama yang kita tanyakan tadi, bahwasanya ilmu sihir ini bisa memisahkan antara suami istri, ya. Bahkan bisa menyebabkan seorang meninggal dunia. Ya, ini ilmu yang sangat terlarang, ya. Ilmu bahkan kalau di Arab sana dipenggal, ya, tukang-tukang sihir itu, karena mereka merusak, ya, lebih banyak daripada memperbaiki. Jadi hanya ujian dan tidak boleh kita pelajari sihir. Dan di ayat yang sama Allah mengatakan, ya, mengabarkan tentang dua malaikat itu, innama nahnu fitnah. Kami ini hanya ujian, fala takfur, maka jangan pelajari sihir sehingga kalian terjatuh kepada kekufuran. Iya. Jadi jangan ujian diturunkan sebagai ujian, sebagaimana Allah ciptakan iblis sebagai ujian bagi kita. Allah ciptakan, ya, banyak barang-barang yang haram, tapi tidak boleh Allah ciptakan babi, tapi kenapa diharamkan? Mungkin kita mengatakan untuk Allah ciptakan untuk ujian, ya. Untuk kita diuji apakah kita melaksanakan perintah Allah atau tidak. Nabi Adam kenapa dilarang makan? Kenapa Allah ciptakan buah atau pohon yang tidak boleh dimakan? Untuk menguji Nabi Adam apakah dia taat atau tidak. Jadi turunnya malaikat itu yang mengajarkan sihir adalah ujian, ya. Ujian untuk kita apakah kita taat atau tidak, ya. Dan banyak sekali ujian kita di dunia ini, ya. Banyak sekali ujian yang harus kita sabar menghadapi. Sudah masih ada, ya. Oh begitu, tidak sama-sama diminum. Iya. Mana? Yang utama upaya atau tawakal. Jadi tawakal itu yang benar harus disertai dengan usaha. Jadi kalau orang hanya bertawakal tanpa berusaha, itu namanya tawakal kalau bahasa Arabnya. Bukan tawakal, tapi tawakal artinya bermalas-malasan, ya. Jadi tawakal yang benar itu, makanya kata Nabi SAW, ketika ditanya apakah saya ikat ontaku kemudian saya bertawakal, atau saya lepaskan kemudian saya bertawakal, tapi kata Nabi, la yaqilha, diikat kemudian bertawakal. Tawakal itu bukan dibiarkan kunci motor, kunci mobil di mobil kita kemudian masuk ke masjid salat, tidak. Itu orang tidak tawakal itu namanya, ya. Jadi tawakal yang benar dia kunci, ya. Dia kalau perlu kuncinya 2, kemudian dia serahkan kepada Allah. Jadi orang bertawakal bukan orang yang mau punya anak tapi tidak menikah, mau menikah tapi tidak melamar. Nah, itu bukan orang bertawakal. Orang tawakal itu dia melamar ke sana sini, kalau ditolak ya melamar lagi. Kemudian ya dia berusaha untuk bisa punya anak. Itulah tawakal yang benar, ya. Jadi tidak benar kalau dibedakan antara usaha dan tawakal. Tapi tawakal yang benar adalah orang berusaha maksimal, kemudian dia sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Karena hasil itu di tangan Allah. Kita hanya bisa berusaha. Kita bisa mencontek, ya, caranya orang bekerja, tapi tidak bisa mencontek rezekinya, ya. Mungkin sama kita buka toko jam 7, mungkin kita lebih pagi lagi jam 6. Tapi karena rezekinya memang dia lebih banyak, maka ya kita segitu-segitu aja, ya. Tapi kita diperintahkan untuk berusaha maksimal oleh Nabi SAW, ya. Makanya dalam hadis
populer tentang tawakal tadi, Nabi tidak mengatakan seperti burung yang tinggal di sarangnya, tidak. Tapi yang terbang ke sana kemari, kemudian dia kenyang, ya. Jadi bukan berarti tawakal itu tinggal di rumah saja berdoa di masjid, tidak. Ya kalaupun di rumah, ya buka internet, jualan, ya, buka lapak, iklan, ya, pasang status. Itu namanya tawakal yang benar. Tapi kalau jualan enggak diiklankan, tidak di apa namanya, kasih tahu orang kalau kita jualan, tidak berusaha, maka itu bukan tawakal yang benar, ya. Itu dilarang, ya. Kita disuruh untuk bekerja, berusaha, ya, maksimal bahkan. Jadi proses Oh. Jadi ini kan satu, saya langsung sudah masuk di ini salah satu obat ibadah. Iya. Saya sebutkan itu. Itu hasil dari kejahatan. Hasil dari? Dari kejahatan membangun masjid, membangun apa ibadah. Tapi setelah diadakan perusahaan itu bahwa saya pakai satu ibadah itu. Nah, yang saya maksudkan, apakah kita yang menggunakan beribadah ini tidak termasuk di dalamnya itu, bergantung daripada ibadah kita. Iya. Itu maksud saya. Jadi yang kalau memang masjid itu dibangun dari harta yang haram, masjidnya tidak haram untuk ditempati ibadah, ya. Tidak berdosa orang yang sholat di situ selama dia tidak ridho dengan perbuatan orang haram tadi, melakukan haram. Dan dia tetap, ya walaupun dia sumbangkan ke masjid, kalau itu hartanya orang, harta korupsi, harta yang dia curi, maka dia harus kembalikan tetap harta itu, ya. Dia tidak dapat pahala ketika dia menyumbang. Dan masjid yang dibangun juga tidak haram untuk sholat di situ, ya. Beribadah di situ tidak diharamkan. Tapi yang menyumbang tadi tetap berdosa, tidak dapat pahala dia. Cuma yang dibangun ini tidak. Dan ini, ya, dalilnya sangat banyak. Diantaranya Nabi alaihi salatu wassalam itu haram makan sedekah, ya. Haram makan sedekah. Tapi ketika datang kepada dalam bentuk hadiah, maka disedekahkan kepada Barirah, kepada pembantunya. Tapi Barirahnya kasih Nabi dalam bentuk hadiah, maka menjadi halal. Harta yang sama, tapi masuknya kepada Nabi itu dalam bentuk hadiah, bukan sedekah. Padahal haram sedekah bagi Nabi. Contoh yang lain, orang yang pezina, punya pelacur, ya. Pelacur dia naik Gojek, ya. Pelacur ini naik Gojek, pergi melacur. Yang dia pakai bayar Gojeknya, uang hasil dia melacur. Tapi kan yang punya Gojek ini, ya, dia mengambil harta itu bukan dari melacur, tapi karena dia tumpangi pelacur tadi. Ya kalau dia tidak tahu, ya. Kalau dia tahu tetap haram juga karena dia membantu, ya. Tapi kalau dia tidak tahu ini, ya, dia pelacur, ya. Kalau dia tahu sengaja ini ke tempat lokalisasi dia antar, itu berdosa, dia haram. Tapi kalau dia tidak tahu ini sebenarnya siapa dia, ya, kemudian dia mengambil upah Gojek itu karena dia hasil Gojek bukan hasil melacur. Jadi hartanya yang si pelacur ini haram karena dari melacur. Tapi ketika dia kasih ke tukang Gojek, dia ambil sebagai tukang Gojek. Tadi kita haram kita ambil uang ini. Tapi ketika kita sumbangkan ke masjid, apalagi masjid juga tidak tahu, kalau sudah tahu sudah dibangun, maka bukan berarti haram untuk di situ. Cuma dia yang menyumbang tadi, dia harus tetap mengembalikan uang. Tapi kalau itu uang riba umpamanya, ya, bunga bank, ya, pendapat yang lebih kuat memang tidak apa-apa untuk dibangun fasilitas umum. Itu mungkin cuma dia tidak dapat pahala. Ya, maksudnya masyarakat ini sudah pokoknya itu mesti ternyata instruksi acara apa hasil kejahatan itu beribadah. Jadi orang ini tidak betul itu kembali ke beribadah. Menghindar. Itu salah. Masuk dalam ini adalah satunya. Iya, itu pemahaman yang salah. Iya, tidak apa-apa. Yang penting bukan tolong menolong untuk berbuat sesuatu yang haram kemudian memang tujuannya untuk bangun masjid, enggak.
Jadi bukan sengaja memang dia kumpul uang haram untuk bangun masjid. Ya, jelas. Walaupun demikian, tetap di masjid itu tidak dilarang ibadah di situ. Tidak dilarang. Cuma dia berdosa semuanya karena telah mengumpulkan uang dari sumber yang haram. Tentunya kalau kita ingin dapat pahala, kita itu jangan kalah sama orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu, jadi Ka'bah itu sebenarnya bentuknya bukan segi empat. Hijri Ismail itu masuk Ka'bah itu. Kenapa tidak dibangun sejak dulu masuk Hijri Ismail? Jadi kalau kita tawaf di Ka'bah di kota saja, tidak putar Hijri Ismail, tidak sah tawaf kita, ya. Tidak sah tawaf kita kalau tidak memutari Hijri Ismail. Terus pertanyaannya, kenapa Ka'bah cuma kota? Karena orang-orang jahiliyah di Mekah dulu itu dari dulu mengagungkan Ka'bah. Uang mereka tidak cukup, uang halal mereka yang bukan dari sumber menipu, sumber judi, sumber yang haram itu tidak cukup untuk bangun Ka'bah, sehingga kota saja. Jadi mereka tidak mau bangun Ka'bah pakai uang haram. Kalau orang musyrik di zaman jahiliyah sebelum Islam saja mereka tidak mau pakai uang haram, ya. Sampai mereka juga, ya, ini kan pemahaman yang salah. Mereka tidak mau tawaf di Ka'bah pakai baju yang haram. Sampai tidak pakai baju perempuannya sebagian ketika tawaf, ya, saking mengagungkannya Ka'bah. Makanya jangan kalah kita. Kalau kita ingin menyumbang ke panti asuhan, ke pesantren, ke masjid, ya, ke janda-janda, maka pilih harta terbaik kita, bukan justru yang syubhat apalagi yang haram, karena tidak dapat pahala kita, ya, bahkan dapat dosa. Iya. Iya. Berikan namanya tawakal. Namanya tawakal. Nah, ini perlu kita belajar bahasa Arab, ya. Karena banyak orang yang kasih nama yang penting ada dalam Al-Quran, ya. Padahal maknanya tidak pas. Jadi kalau kasih nama itu pakai isim fa'il namanya dalam bahasa Arab, yang bagusnya mutawakkil. Mutawakkil, ya, artinya orang yang bertawakal. Mutawakkil, ya. Karena tawakal itu artinya bertawakal lah, perintah itu. Tapi kalau mutawakkil artinya orang yang bertawakal. Iya. Bagusnya tanya ustadz dulu yang pandai bahasa Arab. Iya. Mutawakkil artinya, tapi kalau sudah terlanjur ya nggak usah diganti. Karena panjang itu. Dukcapil, ijazah SD-nya, ijazah TK-nya, ijazah SMP-nya. Jangan dirubah, enggak usah. Iya. Iya. Saya saja nama saya Iqbal ini kurang cocok, sebenarnya Mukbil yang betul. Iya. Iqbal itu kalau dalam bahasa Arab masdar, sumber kata. Sumber kata. Harus iya. Enggak perlu ganti nama, ya. Insyaallah tujuannya bagus, artinya orang itu selalu bertawakal kepada Allah. Iya. Yang perlu ganti nama kalau betul-betul tidak bagus, ya. Rusak artinya, maknanya terlarang umpamanya, ya tidak boleh, ya. Tapi kalau masih bisa diterima maka tidak perlu ganti nama. Sudah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.